Bab 2161-2162. Saat kelima orang itu melangkah masuk ke dalam arai pemecah kekosongan, cahaya spasial kelabu itu langsung memadat, tetapi tidak sepenuhnya menghilang. Seluruh arai pemecah kekosongan terus beroperasi perlahan dalam cahaya kelabu yang samar. Pola-polanya yang mendalam samar-samar memperlihatkan aura ilahi tertinggi dari Kaisar Abis. Ini awalnya merupakan hadiah dari Kaisar Abis untuk 6 kerajaan ilahi besar, tetapi kerajaan ilahi Shenluo yang paling kuat tampak jelas tidak ada, yang tak diragukan lagi menyebabkan desahan penyesalan. Hua Fuchen mengalihkan pandangannya ke Meng Kongchan dan mengirimkan suaranya, "Saudara Meng." Keduanya sibuk dengan pikiran masing-masing, dan saat mata mereka bertemu, mereka saling memahami, lalu menghilang ke arah yang sama. Bagaimanapun, Hua Caili berpikiran sederhana dan tidak berpengalaman. Ia tidak dapat memahami kasih sayang dan ikatan yang melampaui ribuan tahun di antara para tetua. Ia juga tidak dapat memahami beban dan sakit hati yang tersembunyi di balik ketidakpedulian ayahnya. Bahkan kemarahan Dian Lohou hanya terasa di permukaan. Kini setelah generasi muda pergi, Hua Fuchen dan Meng Kongchan akhirnya bisa melepas kedok santai mereka untuk sementara dan saling curhat, membahas cara berbaikan. Mengetahui isi hati sang dewa yang terdalam, Meng Zanji tidak mengikutinya. Ia menghampiri Meng Jianxi dan berkata dengan tenang, "Entahlah apa yang dipikirkan Yuan Shenzi. Ia telah menahan 200 tarikan napas hukuman melahap yang sunyi selama kurang dari 10 jam, namun ia bersikeras memasuki alam terlarang ini dengan paksa. Dan Yang Mulia membiarkannya berbuat sesuka hatinya." Meng Jianxi menjawab, "Karena Dewa Bapa tahu bahwa Yuan Di punya alasan. Ia tidak mau bicara, jadi Dewa Bapa tidak akan bertanya lebih lanjut. Ini juga merupakan kepercayaan khusus Dewa Bapa kepadanya." Meng Zanji menatap Meng Jianxi dalam-dalam dengan mata tuanya, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berkata, "Ayo pergi." Meng Jianxi tetap tak bergerak, tatapannya tertuju ke arah arai pemecah kekosongan. Wilayah terlarang tidur ilahi hanya dapat menampung maksimal 72 jam. Dengan cara ini, waktu yang dihabiskan di Tanah Suci dapat diperpanjang secara signifikan. Sementara kakek dan paman berjalan-jalan di Tanah Suci dan mengunjungi teman-teman lama, aku harus tinggal di sini. Jika saudara Yuan menghadapi bahaya di wilayah terlarang dan lolos dalam keadaan terluka, aku dapat segera merawatnya. Meng Changji sedikit mengernyit, lalu mengendur sesaat kemudian. Tatapannya agak rumit dan tak terduga. "Jianxi, apakah ini berarti kau telah sepenuhnya menyerah?" "Ya," jawab Meng Jianxi tanpa ragu sedikit pun. Ia berbalik, menghadap Meng Changji langsung, dan berkata dengan sangat serius, "Keputusan awalku untuk menyerah adalah karena aku tak sanggup bersaing, dan aku tak berani bersaing lagi." Favoritisme dewa ayah yang tak terselubung, status keilahian Yuan Di yang sempurna, dan bakat serta keahliannya yang luar biasa dalam seni mistik, ditambah dengan fakta bahwa ia juga memegang takdir ibuku di tangannya. Perasaan tak berdaya itu begitu berat hingga aku tak bisa bernapas. Akal sehatku membuatku memilih untuk tidak bersaing, memilih untuk menyerah. Tapi saat itu, masih ada 4 bagian kebencian. Tapi sekarang, aku sepenuhnya yakin, tanpa sedikit pun kebencian. Ia mengucapkan kata-kata yang tampak patah hati ini dengan begitu tenang, dan bahkan memperlihatkan senyum tipis, terutama hari ini. Setelah menyaksikan kasih sayang dan tekad Yuan Di yang mendalam, aku semakin merasa bahwa takdir yang mengirim Yuan Di kembali adalah berkah yang luar biasa bagi kerajaan ilahi penenun mimpiku. Jadi mengapa aku harus bersaing lagi, berdiri di samping Yuan Di dan membantunya membangun masa depan yang sejahtera bagi kerajaan penenun mimpi? Bukankah itu suatu kehormatan yang layak diabadikan dalam sejarah? Menatap langsung ke mata Meng Jianxi yang berbinar-binar, Meng Changji akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah, karena kau sudah membuat keputusan, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Namun, pelanggaran yang dilakukan saat itu terlalu berat, aku khawatir." "Kakek, apa yang kau katakan?" Meng Jianxi tersenyum. Tekad Yuan Di cukup kuat untuk menahan hukuman 2 kali lipat dari Desolate Devouring. Jadi mengapa dia peduli dengan penyakit-penyakit kecil di masa lalu? Kekhawatiran kakek sungguh tidak perlu. "Bagus, bagus." Meng Changji akhirnya tersenyum. "Kau benar, kami semua telah menyaksikan keunggulanmu. Dan bagi kerajaan penenun mimpi, memiliki seseorang yang bahkan lebih hebat darimu bukanlah sebuah bencana, melainkan berkah dari surga. Dulu, pemikiran kami sungguh terlalu sempit. Paman-pamanmu dan yang lainnya merasakan hal yang sama sepertiku sekarang. Tetapi mereka tak bisa melepaskan kesombongan dan ketakutan mereka. Sudah waktunya aku berbicara baik-baik dengan mereka. Tanah suci abadi. Kelahiran kembali bagi semua bangsa. Generasi penenun mimpi berikutnya memiliki kalian berdua. Sungguh sumber penghiburan dan ketenangan pikiran. Dengan masa depan yang cerah dan menjanjikan, kami para lansia tentu harus berusaha sekuat tenaga. Hahaha." Debu dari jurang menyapu wajahnya, dan Yunce perlahan membuka matanya. Di hadapannya terbentang dunia kelabu yang samar.
Cahaya, aura, atmosfer, bagaikan lautan kabut. Hanya saja, debu di sini jauh lebih padat daripada di tengah lautan kabut, atau mungkin sudah mendekati kedalamannya. Bagi yang lain, memasuki zona terlarang yang tertutup debu tanah suci bagaikan jatuh dari mata air jernih ke rawa. Energi mendalam dan indera spiritual mereka ditekan hebat, menyebabkan ketidaknyamanan yang luar biasa. Namun Yunce bagaikan ikan yang memasuki lautan luas, tekanan dari tanah suci lenyap sepenuhnya, dan setiap helai debu di sini dapat menjadi wadah bagi indera spiritualnya. Ho, ia menghela napas panjang, lalu melepaskan indera ilahinya, menyelimuti sekelilingnya. Li Su berkata lembut, sangat sunyi, jauh lebih sunyi daripada lautan kabut. Yunce menjawab dengan santai, karena binatang abis di sini sangat sedikit, dan hantu abis ada di mana-mana. Dan ketika hantu abis berkeliaran, mereka hampir tak bersuara. Jangan terburu-buru menjelajahi sekeliling. Berkonsentrasilah dan beristirahatlah sejenak. Suara Li Su bahkan lebih lembut. Di atas tanah suci, tali jiwamu terlalu tegang, dan luka jiwa dari hukuman melahap yang sunyi belum sembuh. Tempat ini aman untukmu. Setidaknya biarkan dirimu mengatur napas. Petik 2. Khawatir tentangku. Ya, Yunce tersenyum tipis. Lalu dengan patuh menarik kembali indera spiritual dan kewaspadaannya. Lalu duduk di tanah. Baiklah. Bagaimana aku bisa menolak perhatian Dewa Pencipta? Li Su berhenti berbicara dan diam-diam memperhatikan Yunce memejamkan mata untuk beristirahat. Namun, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa Yunce tidak bisa benar-benar rileks, dan ia selalu waspada setidaknya 3/10. Sesosok hantu abis mendekat dengan gemetar, tetapi tepat sebelum menyentuh Yunce, tiba-tiba ia berbalik dan pergi ke arah lain, dengan cepat menghilang ke dalam kabut abu-abu yang luas. Li Su akhirnya tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Pikiranmu masih kacau. Apa yang kau pikirkan? Yunce memejamkan mata dan berkata dengan suara berat, aku masih belum bisa melupakan mengapa Mosu tak tergerak oleh keajaiban kehidupan yang kutunjukkan. Aku sudah memikirkan baik-baik percakapanku dengan Mosu, dan dia menyebutkan kata, kehendak kematian, lebih dari sekali. Jadi kupikir, dibandingkan dengan kerusakan yang disebabkan oleh pedang leluhur, mungkin kehendak kematian yang dikembangkan Pan Xiaodi karena rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam adalah alasan utama, tidurnya. Dan kehendak kematian memang keajaiban kehidupan. Suaranya tiba-tiba terhenti, dan ia tiba-tiba berteriak, siapa? Boom, gelombang suara tiba-tiba, yang membawa ledakan energi mendalam yang tiba-tiba, mengguncang ruang di sekitarnya dengan keras. Puluhan retakan juga menyebar dengan cepat ke sekitarnya saat Yunce tiba-tiba berdiri, membangkitkan jeritan tajam dari hantu abis yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan. Li Su, mata Yunce bersinar dengan cahaya gelap, dan tatapannya menyapu sekeliling seperti elang. Namun, di mana indera spiritualnya menjangkau, ia hanya menangkap hantu abis murni dan arus udara yang bergejolak. 1 tarikan napas, 2 tarikan napas. Li Su akhirnya berbicara, apa yang terjadi? Karena tidak menemukan apapun, jiwa Yunce tetap tegang. Alisnya berkerut ekstrim, seseorang memata-mataiku. Li Su terdiam sejenak, lalu bertanya, apakah kau sudah menemukan sumbernya? Tidak, Li Su berkata, aku tidak menyadari apapun. Lagi pula, debu di sini begitu tebal sehingga indera spiritual orang lain terbatas, tetapi indera spiritualmu jauh lebih tajam. Kau bahkan bisa dengan jelas merasakan Hua Qingying sedang mengintip di lautan kabut, apalagi mereka yang memasuki area terlarang ini bersamamu. Semuanya berada di alam pemusnahan ilahi. Ekspresi Yunce sedikit berubah. Teriakan tadi bukanlah keceplosan. Sesaat sebelum ia berteriak, indera spiritualnya telah terpancar ke segala arah. Raungan tak terduga dan energi yang mendalam cukup untuk membuat jiwa siapapun gelisah tanpa peringatan. Namun, meskipun indera spiritualnya telah meluas hingga ekstrim, ia tidak menemukan apapun. Ia percaya bahwa jika ia sedang mengintip seseorang, dan orang itu tiba-tiba berteriak dan mengeluarkan energi yang mendalam saat beristirahat dalam keheningan, jiwanya pasti akan terguncang sampai batas tertentu, dan mustahil mereka tidak akan terpengaruh sama sekali. Lagi pula, tempat ini berdebu tebal, dan lagi pula, perasaan di mata-mata itu terasa begitu lemah. Setelah sekian lama, alis Yunce akhirnya mengendur, indera spiritualnya mereda, dan ia menghela napas lega, mungkin aku terlalu lama tegang, dan aku agak paranoid. Mungkin, tetapi Ratu Iblis telah memperingatkannya lebih dari sekali bahwa hal yang paling tak terlupakan di dunia ini adalah ilusi, yang tiba-tiba. Setelah mengalami ini, Yunce tak bisa lagi beristirahat dengan tenang. Ia melangkah maju, indera spiritualnya diam-diam menyebar keluar. Tanpa sadar, setengah jam berlalu, ia menyentuh aura bulan sabit, tetapi segera mengubah arah, menuju ke area di mana debu abis bahkan lebih padat. Di arah yang ia hadapi, konsentrasi debu abis sangat tinggi, dan kepadatan hantu abis juga melonjak.
Melewati satu demi satu hantu abis, ia akhirnya berhenti. Di depan terbentang jurang hitam tak berdasar, berputar-putar dengan debu abis yang sangat pekat dan keabu-abuan. Bagaikan rahang iblis yang terbuka tanpa suara, mampu menelan segala sesuatu di dunia tanpa suara. Yunce mengerutkan kening, menatap abis kegelapan, dan bergumam, inilah abis kematian. Semua orang tahu bahwa di pusat laut berkabut terdapat abis kematian yang sangat besar dan purba. Di dalam abis primordial terdapat debu abisal yang paling pekat, paling purba, dan paling mengerikan di alam abis. Abis primordial memang unik, tetapi abis kematian tidak. Abis primordial jauh lebih kecil, muncul secara sporadis di kedalaman laut berkabut. Namun, kedalaman laut berkabut dihuni oleh binatang abisal dan hantu abisal dari alam ilahi, di luar kendalinya saat ini. Ia hanya pernah masuk sekali, kembali dengan kacau, dan tidak berani masuk lagi. Karena itu, inilah pertama kalinya ia melihat abis kematian yang sesungguhnya. Abis kematian ini lebarnya kurang dari 100 kaki. Namun diam-diam melepaskan aura teror yang tak terlukiskan. Yunce menatapnya cukup lama, dan tiba-tiba pandangannya kabur. Sebuah dorongan aneh muncul dalam dirinya untuk melompat ke dalamnya dan kembali ke ketiadaan selamanya. Yunce tiba-tiba mengalihkan pandangannya, mengulurkan tangan kanannya, dan sebuah bola api gagak emas yang membara melesat menuju jurang kematian. Saat Jin Yan jatuh ke jurang kematian, api dan auranya lenyap seketika. Tidak ada perlawanan atau ledakan kekuatan, tidak ada suara. Semuanya lenyap begitu saja. Yunce menyipitkan matanya sedikit. Kilatan aneh berkelebat di dalamnya. Cara yang sempurna untuk menangani sesuatu. Penanganan yang sempurna. Apa yang kau bicarakan? Tanya Li Su bingung. Kau akan segera tahu. Sebelum ia selesai berbicara, Yunce tiba-tiba menoleh tajam ke kanan. Pupil matanya menyala-nyala. Bahkan jari-jarinya tanpa sadar melengkung ke atas karena gembira. Aku menemukannya. Mengikuti indera Yunce, Li Su bergumam. Sen, Wu, Yi. Tujuanmu datang ke sini. Apakah untuknya? Ya, Yunce menyembunyikan auranya, menembus lapisan debu jurang, menuju ke arah aura itu. Li Su tampak tertegun mendengar jawaban itu. Setelah beberapa lama, ia bertanya dengan penuh kebingungan. Kenapa? Apakah kau hanya ingin lebih dekat dengannya? Atau kau ingin mencoba membangkitkan ingatannya? Aku, sungguh ingin lebih dekat dengannya. Mati-matian, tanpa ragu atau mempertimbangkan konsekuensinya. Kalimat pendek ini dipenuhi dengan emosi Yunce yang sangat berat dan kompleks. Namun saat ini, di dunia jurang, ia bukan lagi Yunce yang murni. Namun, perasaan dan pikiran pribadiku, apapun yang terjadi, tidak dapat menggantikan keamanan tanah airku. Aku mencari kesempatan untuk berduaan dengannya bukan karena Yunce ingin dekat dengannya, tetapi karena Yundi membutuhkan seseorang untuk berjuang bersamanya. Jiwa Li Su sedikit bergetar, suaranya seringan asap, tapi dia bukan lagi Xia Qingyue, melainkan Shen Wei yang telah kehilangan masa lalunya. Dia tidak mengingatmu, tidak mengingat tanah airnya. Satu-satunya identitasnya adalah Dewi Kerajaan Ilahi Malam Abadi. Bagaimana mungkin dia bisa berdiri bahu-membahu denganmu? Lagi pula, Mosu secara khusus mengingatkanmu bahwa Shen Wei-nya menyimpan niat membunuh terhadapmu. Shen Wei kemungkinan besar adalah orang yang melakukannya, dan tempat ini tak diragukan lagi adalah tempat yang paling sempurna. Ya. Aku tahu, Yunce menjawab tanpa emosi. Li Su tidak berkata apa-apa lagi. Sepertinya kau sudah memutuskan apa yang harus dilakukan. Aku akan menunggu keinginanmu terwujud. Indera spiritual Yunce telah mencapai area tempat Shen Wei berada sebelum tubuhnya. Tetapi kondisinya saat ini cukup mengejutkan Yunce. Kebaikan Kaisar sangatlah langka, dan dia telah menggunakannya untuk memasuki wilayah terlarang tidur ilahi. Siapapun akan berasumsi bahwa wilayah ini menyimpan sesuatu yang sangat ia dambakan. Begitu masuk, ia pasti akan mencari dengan sekuat tenaga, tanpa membuang waktu sedikit pun. Lagi pula, domain terlarang tidur ilahi hanya bisa dimasuki maksimal 72 jam. Namun, Shen Wei yang Yunce rasakan benar-benar tersembunyi. Sosoknya tersembunyi di bawah batu abu-abu besar, tak bergerak untuk waktu yang lama. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda mencari, juga tidak secara aktif memprovokasi hantu abis. Apa yang ia lakukan? Aura bulan sabit yang ia rasakan sebelumnya berputar cepat dan berkobar, membawa sedikit semangat. Lagi pula, ini dulunya adalah tanah para dewa yang jatuh. Setiap pendatang baru akan dipenuhi kegembiraan dan rasa ingin tahu. Namun, ia, yang jelas-jelas menunjukkan keinginan kuat untuk memasuki domain terlarang tidur ilahi, tetap diam begitu saja. Tepat pada saat itu, Shen Wei yang diam tiba-tiba mengalihkan pandangannya, dan indera spiritual Yunce langsung menangkap seberkas cahaya sedingin bulan. Dia menemukanku. Yunce segera menarik indera spiritualnya. Telapak tangannya menjentikkan debu abis. Seketika,
Sesosok iblis yang bersembunyi di balik debu dan kabut menjerit dan menerkam. Cakar tajamnya langsung menghunjam jantung Yunce. Asteris puff, Yunce tak menghindar maupun menghindar. Suan Qi-nya sepenuhnya tersembunyi. Cakar iblis itu menembus dadanya, merobek beberapa lubang berdarah di tubuhnya, meledak menjadi gumpalan kabut darah yang mengerikan. Li Su berteriak ketakutan. Yunce, kau, jangan khawatir. Wajah Yunce perlahan memucat kesakitan, tetapi senyum tipis tersungging di bibirnya yang berdarah. Kau lupa. Aku pernah bilang kalau luka membuat orang cenderung lengah. Semakin parah lukanya, semakin desis. Li Su tentu ingat kata-kata Yunce, karena metode ciptaannya sendiri ini bukanlah hal baru baginya. Saat memasuki abis, langkah pertamanya untuk berintegrasi ke dunia ini adalah dengan sengaja berpura-pura terluka parah untuk menarik Helian Lingzu. Pertemuannya dengan Hua Caili semakin menyempurnakan taktik ini. Sudah menjadi sifat manusia untuk lengah dan merasa kasihan ketika menghadapi orang yang terluka parah, terutama wanita. Tapi, Li Su telah menyaksikan seluruh perjalanan Yunce melalui abis. Rencananya jarang gagal, tetapi ia tetap tak bisa menahan diri untuk mengingatkannya. Hilangnya ingatan bukan berarti hilangnya akal dan kelicikan seseorang secara bersamaan. Dia pernah menjadi kaisar suatu kerajaan, dan dia menyelamatkan serta menulis ulang hidupmu dalam situasi putus asa yang membuatmu benar-benar putus asa, membantumu menjadi kaisar seumur hidup. Bagaimana mungkin orang seperti dia bisa begitu mudah tertipu seperti Hua Caili? Tertipu, asteris book, pukulan keras lainnya dari Yuan Gui menghancurkan dan mencabik semua tulang rusuk di sisi kanannya. Wajahnya memucat, dan senyum sendu tersungging di sudut bibirnya. Setiap adegan dalam ingatan Yu Yi terukir dalam di jiwaku. Satu hal yang tak akan pernah kulakukan untuknya adalah menipunya. Kau benar, meskipun ia telah kehilangan segalanya dari masa lalunya, hati dan jiwanya tak akan berubah. Mereka hanya kembali ke wujud mereka yang paling murni dan bebas. Salah satu kesalahan terbesar dalam hidupku adalah aku pernah tidak mempercayainya. Sekarang, aku percaya dengan keyakinan penuh bahwa di balik jubah amnesianya, ia tetap, selamanya hati dan jiwa Xia Qingyue. Ia melompat maju, Suan Qi-nya bergelora, menyebabkan semua lukanya terbuka, meninggalkan noda darah di belakangnya. Li Su terdiam lama, ia menyadari bahwa kata-katanya tanpa sengaja telah membuka kembali luka-lukanya, menyebabkan rasa sakit yang tak kunjung hilang menyebar ke seluruh jiwanya. Tiba-tiba, mata Shen Wei berkilat dingin. Dalam sekejap, ia muncul di langit yang jauh. Alam suannya yang indah berubah. Ia melihat sosok berlumuran darah mundur dengan cepat di tengah debu abu-abu, melawan dua hantu abis yang mengamuk sendirian. Ia langsung mengenalinya. Itu Yunce dari Kerajaan Ilahi Penenun Mimpi. Ia menghadapi dua hantu abis di tingkat ketiga alam pemusnahan ilahi. Di puncak awan, Eden, ia, dengan kultivasi alam dewa ilahi tingkat keempat, telah mengalahkan Dian Sansi, seorang kultivator alam pemusnahan ilahi tingkat ketiga, suatu prestasi yang akan memukau siapapun yang menyaksikannya. Namun, di sini adalah alam terlarang tidur ilahi, tempat Suan Qi sangat ditekan oleh debu abis. Menghadapi dua hantu abis alam pemusnahan ilahi tingkat ketiga sendirian, bahkan dengan bakat Suan daunnya yang luar biasa, kemenangan mustahil diraih. Ia bertarung dan mundur, terus-menerus dalam bahaya, tubuhnya berlumuran darah, auranya kacau, hanya matanya yang tetap teguh, tak pernah menyentuh giok ilahi pemecah kekosongan di bahunya. Tatapan Shen Wei tertunduk, matanya tenang dan dingin, hanya dipenuhi dengan dingin yang tak berujung. Ia berpakaian hitam, rambutnya yang hitam legam berjatuhan bagai air terjun, menyatu dengan langit kelabu. Yunce mundur ke arahnya, jarak di antara mereka perlahan mengecil. Setiap kali ia mundur, luka-lukanya semakin parah, dan di saat yang sama, api merah keemasan mulai memancar dari tubuhnya, perlahan-lahan menjadi menyilaukan di dunia kelabu. Tepat saat ia hendak mencapainya, Yunce tiba-tiba berhenti dan melancarkan serangan balik. Sosoknya berkelebat bagai bayangan es yang aneh, tiba-tiba muncul di antara dua hantu abis. Api yang telah lama terkumpul meletus hebat, mekar menjadi sosok Dewa Phoenix yang megah dan mempesona di dunia kelabu, disertai teriakan kebanggaan yang menggetarkan jiwa. Di tengah kobaran api yang meledak, kedua hantu abis melesat keluar dalam kobaran api. Yunce sekali lagi bergerak dengan bayangan esnya, langsung mendekati salah satu hantu abis. Dengan raungan, seolah-olah di puncak awan Eden, ia melepaskan kekuatan ilahi yang dapat menghancurkan pemahaman Suan Dao. Ledakan, tubuh hantu jurang hancur berkeping-keping, dan di saat yang sama, suara lengan kiri Yunce patah akibat hantaman keras terdengar. Yunce tampak tak menyadari rasa sakitnya, tak memberi waktu untuk mengatur napas sebelum menerjang hantu jurang lainnya. Tangan kanannya mencengkeram tubuh hantu tersebut, dan di tengah teriakan Phoenix yang tak henti-hentinya, api merah keemasan membara dengan ganas di dalam wujud hantu tersebut, selama beberapa tarikan napas, hingga hantu jurang kedua juga terdiam. Api perlahan meredup, dan Yunce
yang tampak kelelahan, meluncur turun menghantam batu jurang gelap, terengah-engah. Darah dengan cepat menyebar di bawahnya, pemandangan yang mengerikan bahkan di balik selubung debu. Bahkan setelah api benar-benar padam, bayangan es dan cahaya api masih terpancar di mata Shen Wei, perlahan memudar seiring waktu. Aku ingin kau membunuh Yunce. Bunuh Yunce. Jeritan maniak Shen Wuyan menggema di jiwanya bagai mimpi buruk. Tempat ini adalah alam terlarang tidur ilahi, terisolasi dari dunia luar, tak terlihat oleh siapapun. Saat itu, Yunce terluka parah, energi mendalamnya sangat berkurang, dan ia hampir tak berdaya melawan. Untuk membunuh Yunce, tak ada waktu dan keadaan yang lebih tepat. Pedang tanpa hati terhunus, dan sosok Shen Wei turun dari langit, cahaya dinginnya menembus lapisan kabut, mengarah langsung ke jantung Yunce. Saat itu, Yunce perlahan mengangkat kepalanya. Tatapan mereka bertemu dalam diam di bawah cahaya dingin pedang tanpa hati. Tak ada keterkejutan, tak ada ketakutan, tak ada kepanikan atau kengerian. Senyum tipis, namun hangat tak berujung muncul di wajah pucatnya. Matanya yang merah, di balik cahaya pedang yang mematikan, menatap langsung ke mata Yunce, tampak dipenuhi kelembutan tak berujung, tak mau goyah sedikit pun. Swoosh, pedang tanpa hati mengiris ruang, namun tiba-tiba berhenti setengah inci dari jantung Yunce. Ruang dan waktu seakan membeku. Yunce, dengan pedang dingin yang diarahkan ke jantungnya, tidak menunduk menatap dadanya, melainkan tetap menatap tajam ke matanya. Matanya begitu indah namun dingin, bagaikan galaksi beku, tak tersentuh dunia fana. Jarak mereka hanya beberapa inci. Aura mereka terjalin dalam diam. Untuk pertama kalinya di dunia ini, mereka begitu dekat. Dalam keheningan yang hening, suara dingin Shen Wei memecah kesunyian. Kenapa kau tidak kabur? Pedang yang baru saja jatuh dari langit sudah cukup bagi Yunce untuk merasakan bahaya dan menggunakan giok ilahi pemecah kekosongan untuk kabur. Yunce tersenyum, masih menatapnya tajam, seolah enggan mengalihkan pandangannya sedetik pun, karena aku tahu kau tak akan membunuhku. Matanya yang seindah bulan sabit sedikit menyipit, lalu melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Niat membunuh itu menembus jiwa Yunce melalui ujung pedang tanpa hati, namun tidak menimbulkan getaran atau ketakutan apapun dalam dirinya. Cahaya pedang itu mundur, lalu membawa niat membunuh yang dingin dan menusuk tulang, menusuk jantung Yunce lagi. Yunce akhirnya bergerak, lengan kanannya yang masih utuh menyentuh Void Breaking Divine Jade di bahunya, lalu menggoyangkannya jauh. Asterisk klang, pedang tanpa hati itu menusuk jantung Yunce, hampir setengah inci, namun berhenti tiba-tiba. Penghentian yang tergesa-gesa itu menyebabkan bilah ramping itu bergetar dan berdengung. Darah perlahan merembes keluar, terpantul di mata Shen Wei. Jari-jarinya yang seputih salju mencengkeram pedang sedikit lebih erat. Dunia tampak membeku sekali lagi. Yang tetap tidak berubah adalah ekspresi dan tatapan Yunce. Asterisk bang, Void Breaking Divine Jade berguling menjauh di kejauhan, membuat suara lembut namun menggetarkan hati. Akhirnya, Shen Wei mengerutkan kening, menghindari tatapan langsungnya. Seperti dugaanku, kau takkan membunuhku. Terluka parah, rona wajahnya memudar setiap kali ia bernapas, tetapi senyum di bibirnya semakin lembut. Semakin mesra. Dari awal hingga akhir, tatapannya tak pernah goyah, seolah ia sama sekali tak menyadari pedang dingin yang menusuk jantungnya, tak menyadari rasa sakit yang menyiksa. Tatapan Shen Wei tetap acuh tak acuh bagai bulan yang sepi, kini diwarnai sarkasme samar. Dalam menghadapi bahaya, kau tak melarikan diri, melainkan rela menyerahkan nyawamu kepada orang lain. Entah kau mengandalkan statusmu sebagai Dewi Penenun Mimpi atau bantuan Kaisar, itu sungguh bodoh. Tidak keduanya, Yunce menggelengkan kepalanya pelan. Yang kuandalkan adalah masa lalu kita. Yang kuandalkan adalah keyakinanku bahwa sekalipun takdir memisahkan kita, ingatan hilang, ruang dan waktu tak selaras. Qing Yueku, istriku, takkan pernah benar-benar ingin membunuhku. Jantung Lisu berdebar kencang. Dia sebenarnya, saat ini, ia benar-benar mengerti mengapa Yunce melukainya begitu parah. Kalau tidak, Shen Wei, yang dingin dan acuh tak acuh terhadap apapun, tak akan pernah mendekatinya sedekat ini, berbicara kepadanya seperti ini. Tatapan Shen Wei, yang tadinya sedikit teralihkan, perlahan kembali. Ia menatap mata Yunce beberapa kali sebelum mengeluarkan suara dingin. Apa, kau bilang? Yunce mengulurkan tangan, ujung jarinya menyentuh ujung pedang yang setengah inci di tubuhnya. Detak jantungnya seakan merambat di sepanjang pedang hingga ke indera Shen Wei. Apa yang kukatakan? Dengan ketajaman wawasanmu, apa kau benar-benar tak menyadari? Saat pertama kali melihatku, bukankah gejolak di hatimu mengatakan sesuatu? Shen Wei terus menatap dengan acuh tak acuh, tetap tak tergerak dan diam. Puncak Eden, hukuman yang sunyi. Sementara aku berjuang melawan, aku juga berusaha memberikan sedikit perhatian. Untukmu, aku merasakan kebingunganmu.
Aku merasakan rasa sakit yang sesekali muncul di matamu, dan tatapan yang kau berikan padaku saat kau pergi. Alis Yunce melengkung membentuk senyuman. Meskipun lukanya parah, ujung pedang itu mengarah ke jantungnya. Namun ia tersenyum begitu lebar. Matanya hangat dan sayu, seperti pantulan bulan yang hangat. Qing Yueku, meskipun aku telah mengkhianatimu, meskipun aku telah melukaimu, meskipun takdir telah berbalik, meskipun kau telah melupakan segalanya, kau akan tetap merasakan sakit hatiku. Bagaimana mungkin kau tega membunuhku? Rasa sakit yang tiba-tiba dan tajam menusuk hati Yunce. Tangannya yang menghunus pedang kehilangan ketenangannya sejenak. Asteris swash. Pedang tanpa hati itu tiba-tiba ditarik, menyemburkan darah ke jantung Yunce. Detik berikutnya, ujung pedang itu sudah berada di tenggorokannya. Shen Wei memandang ke bawah dari tempatnya yang tinggi. Mata indahnya dipenuhi dingin yang tak berujung. Tanpa menunjukkan emosi apapun, mungkin kau ingin mengatakan bahwa kau tahu masa laluku. Ya, luka Yunce semakin parah, dan napasnya memburu. Tetapi hanya tatapannya yang tetap tak berubah. Aku tahu segalanya tentangmu. Namamu, tanah airmu, apa yang kau. Lalu kenapa? Kata-katanya yang acuh tak acuh memotongnya. Dan pedang tanpa hati itu semakin dekat ke tenggorokannya. Namaku Shen Wei, Dewi Kerajaan Ilahi Malam Abadi. Hidupku diselamatkan oleh Dewi Ibu, dan tubuh ini diberikan kepadaku oleh Dewi Ibu. Sisa hidupku hanya akan ada untuk Dewi Ibu dan Kerajaan Ilahi Malam Abadi. Apa yang terjadi di masa lalu bukan urusanku. Yunce tidak bersedih mendengar kata-katanya. Ia menatap mata Shen Wei yang seolah selalu acuh tak acuh. Suaranya yang lemah menampakkan tekad yang tak terbantahkan. Di dunia ini, selain dirimu, hanya aku yang benar-benar memahamimu. Keberadaanmu memiliki kemuliaan yang melampaui langit dan bumi. Bagaimana mungkin kau dimanipulasi oleh orang lain? Bagaimana mungkin kau rela tunduk pada siapapun? Ibu Dewi yang kau bicarakan tak lebih dari pion dalam permainanmu. Bahkan wilayah terlarang tidur ilahi ini hanyalah satu petak di papan caturmu. Tatapan Shen Wei tampak semakin dalam. Ia berkata dengan dingin, jika ini salah, ini adalah penghinaan bagiku. Penghinaan terhadap Ibu Dewi. Kejahatan yang pantas dihukum mati. Jika ini benar, maka aku harus membunuhmu untuk membungkammu. Benar-benar bodoh. Hehe, Yunce terkekeh. Tetapi tawanya diwarnai kesedihan dan ejekan diri. Kau benar. Aku benar-benar sangat bodoh saat itu. Jika aku sedikit saja lebih naif dan bodoh, bagaimana mungkin aku membuatmu menderita nasib yang begitu kejam untukku? Angin dingin tiba-tiba bertiup, mengibaskan rambutnya yang hitam legam. Ia tertawa, tawa yang samar, namun penuh ejekan yang tak berujung. Dewi penenun mimpi yang luar biasa, kau benar-benar telah membuka mataku. Baru sehari yang lalu, di puncak awan Eden, di hadapan semua bangsa, kau sendiri menanggung hukuman melahap yang membara 2 kali lipat untuk Dewi Penghancur Langitmu. Sungguh mengharukan dan menyayat hati. Namun kini kau mengakuinya sebagai istrimu di hadapanku. Seseorang tanpa ingatan, menampilkan pengabdian yang tak tergoyahkan, tak takut mati. Bahkan orang berhati dingin sepertiku pun bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika Dewi Langitmu melihat sisi dirimu yang ini. Saat kata-kata itu terucap, tatapan dingin Shen Wei masih gagal menangkap riak di matanya. Aku bukanlah dewa penenun mimpi. Bukan pula anak jangkrik mimpi. Bukan pula manusia dari dunia ini. Rahasia terbesar Yunce di dunia ini terungkap begitu langsung dan tenang. Sarkasme di bibir Shen Wei perlahan memudar, dan tatapannya kembali tenang seperti biasa. Kau telah berada di dunia ini selama puluhan tahun. Dengan kecerdasanmu, kau pasti sudah lama menyadari bahwa kau bukan dari dunia ini. Kita berasal dari dunia yang sama. Kita adalah suami istri sejati, dan kita pernah terikat oleh takdir. Ia menatap Shen Wei, membiarkan Shen Wei melihat setiap kilatan di matanya. Kau memiliki hati yang tak tertandingi kemurniannya. Kau lebih baik daripada siapapun dalam membedakan kebenaran dari kepalsuan, kebaikan dari kejahatan. Tidak bisakah kau benar-benar membedakan kata-kataku benar atau salah? Shen Wei mendengus dingin. Senyum mengejek kembali tersungging di bibirnya, hati yang murni-murni. Jadi bahkan Dewi Penenun Mimpi yang perkasa pun akan mempercayai absurditas seperti itu. Hati yang sangat murni di dunia ini tidak hanya membedakan kebenaran dari kepalsuan, kebaikan dari kejahatan, tetapi juga dikatakan murni dan tanpa celah, tak tersentuh oleh kekotoran duniawi. Sayangnya, di mataku, aku adalah orang yang sangat egois dan berhati dingin.